Baik teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai fundamental digital marketing. Ya, fundamental digital marketing. Kenapa fundamental dulu? Karena ketika kita mempelajari hal baru, itu akan lebih baik jika kita mulai dari dasarnya dulu. Lalu ketika kita masuk ke materi selanjutnya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya karena kita sudah paham dasar-dasarnya. Nah, untuk belajar digital marketing sendiri, ada beberapa motivasi gitu yang bisa kita jadikan acuan untuk belajar. Yang pertama, kita bisa belajar digital marketing, upgrade skill marketing, maupun skill content marketing. Kenapa? Karena di dunia digital sekarang ini yang sudah mencapai industri 4.0 atau bahkan industri 5.0, penting bagi kita untuk mempelajari skill-skill baru gitu. Salah satunya skill digital marketing ini, karena ketika kita menjalankan suatu bisnis atau ingin menjadi ahli di bidang digital marketing dan kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita bisa tertinggal atau tertindas oleh teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya, bagi pelaku usaha juga penting untuk meningkatkan omset atau profit agar produk-produk yang mereka punya atau produk-produk yang kita punya laku di pasaran begitu. Karena orang-orang itu sudah beralih dari pemasaran cara-cara lama menggunakan cara-cara baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Lalu selanjutnya juga ada untuk meningkatkan link atau jaring bisnis kita gitu. Karena dengan internet kita bisa menjangkau banyak orang, menjangkau lebih banyak orang dibanding pemasaran yang menggunakan cara-cara konvensional. Lalu sebenarnya apa sih digital marketing itu? Nah, pertama mungkin kita lihat dulu definisi marketing. Jadi marketing itu dapat kita artikan suatu seni atau suatu manajemen atau suatu intuisi untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk, baik itu berupa jasa maupun berupa barang, dengan berbagai cara untuk tujuannya itu agar produk kita itu dapat diminati oleh masyarakat luas atau pasar. Nah, untuk digital marketing sendiri berarti memasarkan produk atau jasa atau barang yang kita punya itu menggunakan media digital atau media internet yang tujuannya tentu saja untuk menjangkau konsumen secara tepat, cepat, dan juga relevan atau terukur gitu. Nah, kenapa sih harus kita menggunakan digital marketing gitu? Kenapa nggak pemasaran konvensional aja? Nah, ini dapat kita lihat dari data, persentase pelaku usaha e-commerce dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan. Untuk pendapatan e-commerce sendiri dari tahun 2016 hingga tahun 2022, itu grafiknya selalu naik. Ini menunjukkan bahwa penggunaan internet atau pasar e-commerce itu memiliki potensi yang sangat besar jika bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Lalu saat ini pasar itu sudah bergerak berbondong-bondong kepada cara-cara online gitu. Sehingga kita sebagai pengusaha atau pelaku bisnis harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Ini juga merupakan data penggunaan koran, tabloid, majalah, dan juga radio yang persentasenya terus menurun. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwasannya masyarakat sekarang sudah beralih dari penggunaan media-media cetak lama atau media-media sumber informasi yang lama seperti koran, majalah, radio, dan juga tabloid menjadi media digital, internet. Nah, ini ketika kita tidak berhati-hati atau ketika tidak mengikuti perkembangan internet, maka bisnis kita bisa tertinggal gitu. Bill Gates juga pernah mengatakan bahwasanya if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Nah, ini penting. Karena ketika kita tidak mengikuti perkembangan, ya ini seperti yang dikatakan Bill Gates, your business will be out of business. Akan tertinggal. Lalu apa sih manfaat dari digital marketing itu? Yang pertama, jangkauannya global. Karena internet itu menghilangkan batas-batas antar wilayah, batas-batas antar negara, maka
jangkauannya itu lebih luas teman-teman daripada pemasaran konvensional yang mungkin ketika kita meletakkan atau menempatkan suatu billboard di suatu wilayah maka akan dilihat di wilayah itu saja dan tidak bisa dijangkau orang-orang di luar wilayah atau bahkan di negara lain. Tapi ketika kita memanfaatkan internet dan jasa digital marketing, nah itu jangkauannya lebih luas. Dan pastinya hasilnya itu terukur dan real time karena ada data yang bisa dianalisa melalui pemasaran sudah dilakukan gitu. Lalu biayanya rendah. Bayangkan saja ketika kita memasang suatu billboard mungkin di kota-kota besar biayanya bisa sampai ratusan juta. Namun dengan budget yang hanya 1 atau 2 juta rupiah saja, kita bisa menjangkau tempat yang lebih luas, target yang lebih luas, market yang lebih luas, dan bisa menghemat biaya yang lebih banyak gitu. Yang bisa kita alokasikan ke kebutuhan yang lain. Tuh, tertarget, peluang setara, semua kita mempunyai peluang setara ketika kita menggunakan dan memaksimalkan internet gitu. Bisa membangun reputasi bisnis juga, dan ketika reputasi sudah terbangun maka akan datang pelanggan-pelanggan baru gitu. Kemudian membangun database juga. Tadi disampaikan bahwasanya hasil terukur, tertarget, dan juga bisa kita mempunyai database dari pelanggan atau target-target pasar kita begitu. Lalu untuk prinsip digital marketing sendiri itu ada 3. Yang pertama membangun traffic. Nah ini traffic itu merupakan pengunjung yang melihat, membaca, atau mendengar. Nah tujuan utamanya itu adalah bisa finalnya itu tertarik kepada produk yang kita punya. Selanjutnya membangun data dari traffic, bisa kita lihat data pengunjung dari website kita mungkin atau sosial media kita yang bisa kita analisa juga bagaimana sih market dari produk kita. Nah lalu membangun bisnis, ketika sudah terbangun traffic dan data maka ketika kita ingin membangun bisnis itu akan lebih mudah. Selanjutnya hasil. Nah ini sudah disampaikan juga sebelumnya. Hasilnya itu berupa traffic, reach, engagement, conversion yang ujungnya adalah penjualan. Target utamanya penjualan. Jadi ketika kita sudah bisa menarik minat dari konsumen, sudah muncul engagement, maka bagaimana sih supaya konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah untuk instrumennya ada banyak sekali, mulai dari email, sosial media, Facebook, Instagram, TikTok yang sekarang sedang naik daun, lalu ada Google Search Engine dan juga sosial media yang lain gitu, Twitter, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Lalu tipsnya ada 3 untuk memulai digital marketing: mindset, skill set, tool set. Lah dari mindset sendiri kita bisa menguasai 3 strong why. Nah yang pertama, mengapa orang lain harus membeli produk X. Nah ini kita harus menemukan suatu masalah atau kebutuhan, problem, need, and dream dari konsumen. Kenapa sih harus membeli suatu produk? Lalu ketika sudah terjawab masalah ini, lanjut lagi ke why berikutnya. Mengapa orang lain harus membeli produk X dari Anda? Nah, jadi produk kita harus memiliki keunggulan, kompetitif, dan juga diferensiasi. Produk kita harus unggul dan berbeda dari produk-produk pesaing sehingga konsumen akan lebih tertarik kepada produk yang kita jual gitu. Selanjutnya, ini yang paling penting untuk menimbulkan action. Kenapa orang lain harus membeli produk X dari kita sekarang? Nah itu bisa kita gunakan bonus atau promo atau penawaran-penawaran menarik lain yang bisa menarik minat dari konsumen. Lalu untuk skill set itu bisa dimulai dari persiapan, dari riset, pembuatan konten di sosial media dan juga channel. Lalu bisa kita lanjutkan dengan beriklan, lalu teknik closing dan follow up. Nah ini follow up penting bagi kita pelaku bisnis. Ketika sudah ada konsumen atau calon konsumen tertarik, nah itu penting untuk di follow up. Lalu selanjutnya ketika sudah ada data, sudah ada penjualan yang sudah closing, nah itu bisa kita lakukan analisa.
sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki begitu atau ditingkatkan. Nah, ini dari journey, mulai dari promote hingga bagaimana kita membuat konsumen itu aware dengan brand kita, dengan produk kita. Nah, ini aja 2 kunci sukses digital marketing. Yang pertama, CTA, call to action. Ini berhubungan dengan copywriting konten. Jadi, bagaimana kita bisa menarik konsumen untuk membeli atau mengklik produk kita itu dengan beberapa kata atau satu kalimat gitu. Lalu ada traffic, ini berhubungan dengan channel media digital. Jadi alangkah lebih baik jika media sosial kita itu memiliki traffic yang tinggi atau mempunyai engagement gitu, agar kita bisa menganalisa data juga begitu dari konsumen. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk menguasai skill untuk mendatangkan traffic. Nah, itu mungkin teman-teman materi terkait fundamental digital marketing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kemudian. Terima kasih.